Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Senin dalam pekan biasa yang ke-14. Bacaan dan renungan akan disampaikan oleh Pastor John Rantegala, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang menjalani tugas sebagai Rektor Tahun Retorika di Seminari Menengah Santo Petrus Claver, Makassar. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Pastor John Rantegala. Salam sehat untuk Anda, dan saya berdoa Anda semua tetap dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan yang disediakan oleh Gereja Katolik dalam kalender Gereja Katolik. Ada dua bacaan yang disiapkan dalam kalender liturgi, yakni bacaan dari Nubuat Hosea dan juga dari bacaan Injil menurut Injil Matius. Tapi hari ini saya hanya akan bersama membantu Anda merenungkan bacaan dari Injil Matius. Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, ketika kita mengalami yang namanya sakit, kita terkadang tidak bisa berpikir dengan normal atau logis. Apalagi ketika sudah sakit, tambah lagi dengan banyak masalah. Kita tentu saja tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak minum, atau berkegiatan yang lain. Hal ini membuat tentu saja kita berusaha untuk mencari cara supaya kita bisa segera sembuh dari penyakit yang kita derita. Bahkan orang itu kadang-kadang selain pergi ke dokter, kadang-kadang mereka sudah tidak logis lagi, bahkan sampai pergi ke dukun, atau kalau ada mujizat di sana mereka pergi ke sana, ada mujizat di sana mereka pergi ke sana. Bahkan terkadang harus menghabiskan uang sampai jutaan bahkan miliaran rupiah. But nothing happened. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Bacaan hari ini tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama adalah mujizat penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan. Kemudian yang kedua adalah mujizat bagaimana Yesus membangkitkan
anak seorang kepala rumah ibadat. Nah, ada 2 poin yang penting yang bisa kita refleksikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa kita diminta untuk bekerja sama dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada dasarnya memang Tuhanlah yang pertama-tama berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Tetapi kalau tidak ada kerjasama dari pihak kita manusia, maka tidak akan terjadi namanya keselamatan. Kalau bisa diibaratkan seperti ini, ketika orang berjabat tangan, ketika kita memberikan tangan seperti ini, maka orang akan menjabat tangan kita. Tetapi bagaimana perasaan kita ketika kita mengulurkan tangan seperti ini dan orang tidak membalas atau menjabat tangan kita, maka tentu saja kita akan seperti ini saja. Ya kan? Seperti ini. Atau artinya bahwa perasaan kita tentu saja kita menjadi malu karena kita memberi tangan tapi tidak dijawab oleh orang. Tetapi ketika kita memberikan tangan lalu orang menjawabnya seperti ini, lalu ada senyum, ada keselamatan, ada kedamaian, ada kegembiraan. Hal yang sama dengan Tuhan. Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Tapi kalau kita tidak menjawab tangan Tuhan itu, maka tidak akan terjadi yang namanya keselamatan. Tuhan selalu memberikan rahmat berlimpah kepada kita. Tapi kalau kita tidak mengerjakan rahmat itu, apalagi kalau kita hanya menuntut biar Tuhan nanti tolong, biar kita acuh tak acuh saja, kita malas-malasan saja, tapi nanti Tuhan akan bantu kita, tentu saja tidak akan terjadi apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang iman. Kalau kita tidak percaya akan sesuatu, maka segalanya akan menjadi mustahil untuk kita. Dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, perempuan itu mengatakan, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan juga ketika kepala rumah ibadat dengan Tuhan, datanglah, letakkanlah tangan atasnya. Dan luar biasa, terjadi mujizat. Perempuan yang sakit pendarahan itu sembuh, dan anak kepala rumah ibadat itu juga sembuh. Di situ iman, saudara dan saudari, itu bukan pertama-tama atau bukan sekedar kita percaya saja, tetapi lebih dari itu bagaimana kita menerima Tuhan di dalam hidup kita. Berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dewasa ini, khususnya kita yang ada di Kuskupan Agung Makassar ini, tentu saja membuat kita juga menjadi was-was. Orang saat ini, sekarang ini bukan hanya takut sakit saja, bahkan orang itu sakit fisik. Itu orang bahkan ketika walaupun dia sudah sakit fisik, tetapi dia masih takut datang ke rumah sakit karena takut nanti katanya di-COVID-kan. Bukan cuma sakit fisik yang dialami oleh orang sekarang ini. Ada juga yang namanya sakit mental atau psikis. Orang menjadi takut berlebihan, takut kena corona. Belum lagi dia stres karena dipecat dari pekerjaannya. Di rumah anaknya tidak sekolah, mereka tambah nakal di rumah dan lain-lain sebagainya. Orang menjadi tambah stres, tambah kepikiran, sehingga beban pikiran jadi menumpuk sehingga bisa drop imun tubuhnya dan bisa kena COVID betulan. Belum lagi ada namanya sakit spiritual. Kita tidak bisa, kebutuhan spiritual kita tidak terpenuhi. Kita mau ke gereja tidak bisa, kita mau menerima komuni tidak bisa, sakramen tobat tidak bisa. Semua serba sulit. Maka dari itu saudara-saudari terkasih, hal ini bisa membuat orang menjadi stres yang berlebihan dan kita menjadi frustrasi dan putus asa mengalami situasi seperti ini. Maka dari itu Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa kamu punya satu hal, yakni iman yang kuat yang bisa membantu kamu keluar dari persoalan yang kamu hadapi.
Ketika kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi menerima Tuhan itu sungguh di dalam hidup kita. Ketika kita menerima Tuhan dalam hidup kita, kita lalu bekerja bersama dengan Tuhan. Work with God, work with Jesus. Sehingga ketika kita sudah bekerja dengan Tuhan, kita akan berpikir lebih positif dan melihat segala sesuatu menjadi lebih positif. Maka dari itu, para saudara terkasih, mari kita bersama-sama mohon rahmat Tuhan. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bekerja bersama dengan Tuhan, mengerjakan keselamatan kita. Kita tidak hanya duduk di tempat, tetapi menyambut keselamatan dan rahmat itu dari Tuhan. Jangan kita berdiam diri dan merenungi kesialan atau nasib kita, tapi kita bergerak untuk mengambil keselamatan yang ditawarkan Tuhan itu kepada kita. Dan saya percaya iman kita akan membantu kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.